Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Syifa Aulia. Kali ini kita bahas kasus selanjutnya, yaitu kasus maju teknik. Wow, semakin kesini soalnya semakin complicated ya. Ada yang mau ditanyakan nggak sih kalian? Kalau misalnya penjelasan aku kurang jelas ataupun terlalu cepat, boleh ya komen di kolom komentar. Kali ini kita mau bahas kasus maju teknik. Bagas Kuncoro Aji setelah lulus dari kuliah di Fakultas Teknik, salah satu universitas terkemuka di Jakarta, mendirikan sebuah biro jasa yang diberi nama Maju Teknik. Biro jasa ini bergerak di bidang perencanaan bangunan sesuai dengan bidangnya, yaitu teknik arsitek. Kantor Maju Teknik terletak di Jalan Haji Mansur, nomor 23 Jakarta. Usaha tersebut telah berdiri beberapa tahun yang lalu dan menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Berikut ini adalah saldo dari buku besar yang dimiliki Biro Jasa tersebut per 30 November 2015. Nah, ini adalah saldo buku besarnya. Jadi kalau yang sebelumnya kita harus bikin dari awal, dari jurnal, buku besar, nah sekarang sudah ada saldo buku besar sebelumnya di bulan November. Dan ini merupakan transaksi di bulan Desember. Oke, next kita masuk ke jurnal umum di bulan Desember. Tanggal 1. Perusahaan menerima pelunasan piutang dari pelanggan sebesar 2.750.000. Wow. Tanggal 1. Ini B1. Kas piutang usaha. Rp2.750.000. Selanjutnya di tanggal 2, perusahaan membeli perlengkapan kantor sebesar Rp450.000. Dari jumlah tersebut, Rp200.000 dibayar tunai dan sisanya dibayar kemudian. Berarti ngutang. Berarti perlengkapan kantor di debit. Kas dan utang usaha. Rp450. Dibayar tunainya Rp200.000. Utangnya berarti Rp250. Selanjutnya tanggal 3. Perusahaan melunasi utang usaha kepada pemasok sebesar Rp1.500.000. Berarti utang usaha di debit karena dia berkurang dan kas di kredit. Rp1.500.000. Selanjutnya tanggal 4. Perusahaan menerima kas atas pendapatan jasa perencanaan gambar dari pelanggan sebesar Rp4.500.000. Perusahaan menerima kas, berarti kas di debit. Pendapatan jasa berarti pendapatan. Sebesar Rp4.500.000. Selanjutnya di tanggal 6, perusahaan membayar utang bank sebesar Rp1.500.000 dengan rincian Rp1.000.000 berupa angsuran pokok dan sisanya beban bunga. Tanggal 6. Membayar utang berarti utang bank. Dan sisanya beban bunga, beban
bunga kas. 1 juta utang pokoknya, beban bunganya 500.000, uang yang keluar 1.500.000. Selanjutnya tanggal 7. Perusahaan membayar gaji karyawan sebesar 750.000. Beban gaji karyawan, beban gaji aja 750. Selanjutnya tanggal 9. Perusahaan membayar beban listrik sebesar 250.000. Beban listrik 250. Selanjutnya tanggal 11. Perusahaan menerima kas atas pendapatan jasa perencanaan gambar yang berasal dari pelanggan sebesar 7.500.000. Berarti kas pendapatan jasa 7.500.000. Selanjutnya tanggal 14. Perusahaan membayar gaji karyawan. Perusahaan 2 kali ya. 14. Ini aja beban gaji. Berarti ini B9. Selanjutnya tanggal 15. Perusahaan memberi peralatan gambar sebesar 4.500.000 secara kredit. Peralatan gambar berarti utang karena dia secara kredit. Peralatan gambar salah. Oke, sebesar 4.500.000. Selanjutnya tanggal 17. Perusahaan membayar beban air sebesar 150.000 dan beban telepon sebesar 600.000. Beban air berarti masukin ke ini aja deh, ke COA. Oh iya, listrik air telepon, betul. Tanggal 17. Sebesar 150, berarti 750. Selanjutnya di tanggal 20. Perusahaan menyerahkan pekerjaan perencanaan gambar kepada pelanggan dan akan dibayar kemudian sebesar 8 juta. Dibayar kemudian berarti P utang usaha. Pendapatan kapan? Selanjutnya tanggal 21. Perusahaan membayar gaji karyawan lagi. Enak ya gajiannya ya? Apakah dia freelance? Setiap selesai gambar dapat gaji karena draftman.
Selanjutnya, tanggal 23. Perusahaan memasang iklan di harian ibu kota selama 3 hari sebesar 200.000 dibayar tunai. Selanjutnya tanggal 24. Perusahaan melunasi utang kepada pemasok sebesar 1.500.000. Total usaha pas 1.500.000. Selanjutnya tanggal 25. Perusahaan membayar gaji karyawan, gaji administrasi sebesar 2.500.000. Copy saja, kita copy paste karena akunnya sama. Tapi jumlahnya yang berbeda. Selanjutnya tanggal 27. Pemilik mengambil uang perusahaan sebesar 1.500.000 untuk keperluan pribadi, berarti private. Bagus. Selanjutnya tanggal 28. Perusahaan membayar gaji karyawan lagi 750.000. Iya, sebetulnya dia freelance deh. Atau dibayar mingguan ya? Oh iya, mingguan. Selanjutnya tanggal 29. Selanjutnya tanggal 29A, perusahaan membayar macam-macam beban sumbangan dan iuran sebesar 250.000. Tanggal 29, B19. Kita maksudnya ke beban lain-lain aja ya, beban lain-lain. Pas. Sebesar 250. Selanjutnya 29B. Perusahaan menerima kas atas pendapatan jasa yang telah diselesaikan sebesar 5 juta. Berarti 29. Kas pendapatan jasa. Selanjutnya nomor 30, perlengkapan kantor yang belum terpakai 2.750.000. Perlengkapan perlengkapan kantor 450.000. Tanggal 2. Berarti lihat di buku besar karena ada saldonya kan, perlengkapan kantor kan 3.750, dimasukin 450, tadi tanggal 2 tambahkan.
Di soalnya perlengkapan kantor yang belum terpakai 2750, berarti beban perlengkapan kantor yang sudah terpakai 42 dikurangi 2750. Nah, berarti yang udah terpakai 1450. Selanjutnya 30B, penyusutan bangunan dan gambar masing-masing 425 dan 775. Penyusutan. Berarti beban penyusutan bangunan, beban penyusutan bangunan dan beban penyusutan peralatan, beban penyusutan bangunan dan peralatan gambar. Ini aku copy aja ya. Aku penyusutan bangunan, aku penyusutan peralatan gambar. Beban penyusutan bangunan sebesar 425.000 dan peralatan gambar 775. Oke, ini sudah selesai untuk buku besarnya, berarti saldonya 48.300.000. Jurnal, maksud saya sudah selesai jurnal umum yang terjadi di bulan Desember. Selanjutnya kita masuk ke buku besar. Kita filter, pertama kita masuk ke kas. Saldo buku besar untuk kas di bulan Desember yakni sebesar 43.100.000. Selanjutnya kita saldo piutang. Piutang usaha. Saldonya 20.250.000. Selanjutnya perlengkapan kantor. Yang tadi ya harus sesuai. Ini kan tadi udah masuk 450.000-nya. Sekarang kita masukin yang 1,4. Saldonya 2750 sesuai dengan soal yang ini nih. Perlengkapan kantor yang belum terpakai sebesar 2.750.000. Oke. Selanjutnya 1201 untuk tanah. Nah, kayaknya nggak ada sih. Nggak ada. Berarti saldonya ini 65.400.000. Selanjutnya bangunan. Bangunan juga nggak ada di Desember. Ada. Saldonya 85 juta. Selanjutnya akumulasi penyusutan bangunan. 425.000. Jadi saldonya 8.925.000. Selanjutnya peralatan gambar 4.500.000 di debit. Saldonya jadi 20 juta. Selanjutnya untuk akumulasi penyusutan gambar 775.000. Saldonya jadi 2.325.000. Selanjutnya utang usaha
saldonya 15 juta 750.000. Selanjutnya untuk utang bank. 1 juta. Saldonya jadi 16.500.000. Selanjutnya ekuitas Pak. Kayaknya nggak ada sih. Nggak ada. Desember tidak ada transaksi. Untuk drive ada kayaknya. Live-nya 1,5. Saldonya jadi 1,5. Selanjutnya pendapatan jasa. Saldonya ada 25 juta. Selanjutnya di pendapatan lain-lain. Kayaknya nggak ada sih. Nanti coba kalian cek lagi. Mungkin aku ada yang salah masuk akun ya. Selanjutnya ada beban gaji karyawan. Beban gaji ada 5. Cukup. Setelah aku cek, dia kan untuk pendapatan itu kan ada 4 transaksi di bulan Desember. Nah, sepertinya kalau pendapatan jasa tuh yang ada tulisannya pendapatan jasa, pendapatan jasa, pendapatan jasa. Nah, berarti yang tanggal 20 ini menyerahkan pekerjaan perencanaan gambar. Nah, berarti mungkin ini masuknya ke pendapatan lain-lain. Berarti tanggal 20. Kita ubah jurnalnya ya. Tanggal 20 nih ke pendapatan lain-lain. Nah, oke, jadi ada satu untuk pendapatan lain-lain. Kita buang. Jadi saldonya 17 juta ya. Untuk pendapatan lain-lain tadi ada satu sebesar 8 juta. Beban gaji karyawan. Beban gaji udah salah saldonya. Saldonya di 5.500.000. Selanjutnya ke biaya listrik air dan telepon. Ada di 750.000. Selanjutnya beban iklan. Di 200.000 rupiah. Selanjutnya beban perlengkapan kantor. Online ya? Tanggal 30. Oh, kita lihat dulu. Indonesia 14.50. Oke. Nah, udah oke. 14.50. Sebanyak di 14.50. Selanjutnya beban penyusutan bangunan. 425.000.
Selanjutnya untuk saldo beban penyusunan peralatan di 775.000. Selanjutnya untuk beban bunga 500.000. Selanjutnya beban lain-lain di 250.000. Oke, itu untuk buku besar dari Maju Teknik untuk jurnal umum di bulan Desember. Selanjutnya kita masuk ke dalam buku besar Maju Teknik Neraca Saldo. Teman-teman ingat ya, di buku besar itu harus benar-benar teliti cara ngesamnya itu ya. Tadi aku ada beberapa yang typo sama yang kurang kesam, jadinya saldonya salah. Sekarang kita masukin saldo-saldo di buku besar. Kasnya 43 juta, piutang usahanya 20 juta, perlengkapan kantornya 2.700.000, tanah, bangunan, akun penyusutan bangunan, peralatan gambar, akun penyusutan peralatan gambar, utang usaha, utang bank, ekuitas Pabagus, Prive Pabagus, pendapatan jasa, pendapatan lain-lain, beban gaji, beban listrik, air, dan telepon, beban iklan, beban perlengkapan kantor, beban penyusutan bangunan, beban penyusutan peralatan gambar, beban bunga, beban lain-lain. Oke, saldonya udah sama di 248.200. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.